Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam ngopi dulu ya. Iya. Udah seru. Ini air putih ya. Ya, alhamdulillah teman-teman. Orang hidup sehat. Gimana? Lagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Disehat-sehatin. Terus bersyukur ya. Iya. Karena ya kalau kita bersyukur itu insya Allah nanti tambah nikmat. Itu janji. Masya Allah, ini kita berempat aja nih kayak F4. Empat ya. Ini ada dua kan ini. Iya. Ya alhamdulillah kita kumpul lagi di hari Sabtu sore yang cuacanya syahdu nih, kita lihat ya teman-teman, apalagi yang live itu ngelihat nikmat ini. Cuman sebenarnya memang bukan es kopi harusnya tadinya. Ya anget-anget tapi udah. Hot tadi ada pesan. Iya. Latte. Masya Allah. Hari ini kita kumpul seperti biasa di komunitas ngaji G. Ya, buat yang belum tahu ngaji G itu apa, langsung aja kepoin IG kita ya, @ngaji.g. Ya, jangan lupa di follow, kemudian di share. Di situ bisa ditonton video-video kita asik ya, obrolan kita relate dengan anak-anak muda saat ini. Ya, karena di sini kita semua anak-anak muda, jadi kita punya apa ya, baper, pemuda yang pengen baper, perubahan di sini. Kalau yang malu-malu gitu bisa lihat di YouTube. Boleh, Ya. ngintip-ngintip aja boleh. Ya, kalau Sama kayak gini kan setiap hari Sabtu datang dia tuh nggak ada ya niatannya ngopi, tapi diam-diam ternyata nguping juga. Ya. Boleh tuh, selalu nguping yang berpahala. Amin. Nah, ya teman-teman, bahasan kita hari ini tuh tadi udah di-share ya, jadi itu salah satu bahasannya, tapi kita nanti akan melebar juga. Pernah gak sih lo pada itu ngerasa hidup ini cepet banget ya kan? Ya. Waktu lalu lihat ya, gue tuh ngerasa kayaknya belum lama kita udah kumpul lagi. Semua orang, apalagi sekarang gue ngerasa ya banyak yang udah sukses ya kan? Kok ngelihat kayaknya ada, gue pernah ngerasa di situ. Kok di sini aja ya kan? Kemudian di situ orang banyak yang apa namanya flexing ya, apa namanya? Flexing Flexing ya kan? Flexing itu ini loh, lebih ke proyek itu. Presentasi. Ya kan? Ya semuanya pada pamer lah ya pencapaiannya. Apalagi adanya reuni itu ya. Saya ngerasa ada jadi ajang gitu ya, ya. jadi ajang. Udah itu bahaya yang itu. Jadi banyak sekarang nih teman-teman kita yang ngerasa kecil, ya kan? Ngerasa tertinggal. Karena dunia begitu cepat. Ya memang itu wajar. Nah, masalahnya tuh yang nggak boleh tuh kita ngerasa tertinggal, kan? Apalagi kalau sekarang kita ngelihat media ya, semua tuh terasa lebih dekat, kita scroll, dia udah punya ini, seperti itu kan? Ya. Jadi ya kalau lu pada pernah ngerasain itu ya tenang, lu semua nggak sendiri, kan? Kita semua tuh pernah insya Allah merasakan itu. Cuman bedanya apa? Kalau orang-orang yang percaya sama yang menghidupkan dia dan mematikan dia nantinya, ya Allah, sekali lagi hubungan Allah, pasti dia nggak akan risau, tenang, karena kita tuh sudah ada yang ngatur, dan Allah itu sebaik-baik pengatur. Insya Allah kita serahkan semuanya pada Allah dengan usaha yang maksimal pastinya. Nah, karena mungkin ini bisa jadi reminder ya buat lulus pada yang butuh, yang pada hari ini ngerasa berada di posisi yang sama kita tadi. Kalau kita ini ngomongin ngerasa kecil tadi, sebenarnya kita ini nggak datang tiba-tiba, ya kan? Ada faktor gede banget yang bikin kita gampang insecure. Apa coba? Yang bisa bikin orang tuh, dia itu nggak tiba-tiba, itu tuh ada faktornya yang bisa datang, yang bisa buat orang tuh insecure. Kurang bersyukur. Ini calon menantu yang baik ini. Amin. Apalagi ada Suka membandingin diri kita. suka membandingkan, ya Masya Allah. Ya pasti yang bikin insecure kita nih sekarang itu sosial media, ya kan? Yang bikin semua tuh bisa kelihatan sama kita. Kan bukan Google lagi, tapi yang kita scroll itu. Tapi Maka karena belum tentu apa yang ditampilin sosial media itu juga
sesuai dengan kehidupan Kak. Kadang-kadang Itu dia. karena kan media sosial itu kan menampilkan yang baik-baik aja gitu Pencitraan, ya. Padahal sedangkan kita terlalu melihat langsung wah orang itu kayak gini, tapi kita belum tahu aslinya orang itu kayak mana gitu. Iya, jadi banyak kepalsuan. Kepalsuan ya intinya. Panggung Sandiwara, gimana lagunya? Dunia ini Panggung Sandiwara ya. Salah itu, jadi itu menurut gua. Jadi jangan jadi terlalu dipikirin lah. Bener. Gitu kan. Jadi belum tentu kan. Bener, belum tentu Media yang sosial kelihatan itu. bahagia itu Nah, bahagia iya. ya. Karena kebahagiaan kan adanya di hati ya. Iya. Yang bisa merasakan itu sebenarnya ya diri tadi, bener kan? Cuman memang harus dinampakkan, jangan sampai kita ada larangan loh. Jadi apa ya? Larangan dia itu, Allah itu mencintai seorang hamba yang ini apa? Menyembunyikan ya kesedihannya kan, dan juga Allah juga mencintai orang yang bersyukur ya, menampakkan nikmatnya tadi. Jadi itu boleh juga, cuma nggak berlebihan aja. Iya. Lu pada ngeliat coba timeline sekarang ya kan, orang-orang pamer semua di situ. Ada yang share cincin lamaran, loh. Apa? Share cincin lamaran. Tapi nggak tahu tangan siapa. Ada yang upload tangan siapa? AI gitu. AI ya. Oh gawat sekarang ya, palsu, apalagi ya kan. Kadang ya bikin kita mikir ya, kok hidup gue ini gini-gini aja ya. Kapan ini ada perubahan? Nah, itu kalau lu yang sebelah gue nih kayaknya bisa ngasih penjelasan, soalnya kayaknya ada yang pengen disampaikan tuh. Itu apa sebenarnya, emangnya itu tuh apa ya, sepenting itu gitu maksudnya Apanya itu? untuk ikut ngurusin hidup orang gitu. Maksudnya gua ini harus bisa ngejar gitu loh. Orang udah pada gini, gua kok masih gini aja gitu. Kalau lu, tanggapan lu gimana soal itu? Sebenarnya tergantung dari masing-masing sih. Cuman kalau misalnya saya menjelaskan tuh ada 3. Jadi ibarat step progress, netral, dan juga regres. Nah, kita tuh harus bisa memposisikan diri di mana gitu. Kalau Regresi misalnya, atau regresi? misalnya kita ngeliat satu konten di tengah nih, kan ada kemungkinan kita memotivasi dan juga demotivasi. Nah, maksudnya bagaimana kita menyikapinya. Misalnya kita melihat satu konten atau postingan gitu yang ya positif, cuman jauh dari usaha yang kita lakukan saat ini, ya, kita harus bisa berdiri di belakang. Mungkin titik kritisnya situ, pengendalian dirinya itu. Nah, kalau yang pengalaman saya yang saya lihat sih kebanyakan nih, teman-teman saya juga termasuk ya, itu terlalu melihat jauh ke depan, cuman acuh terhadap proses yang ada dan juga tidak mempelajari masa lalu yang ada gitu. Jadi ada gap gitu lah. Ada gap Ya, antara kalau masalah itu kan adanya kesenjangan antara realitas dan juga ekspektasi. Situ. Jadi teman-teman mungkin ada yang punya ekspektasinya tinggi tapi tidak diimbangi dengan usaha. Iya. Masalah di situ. Jadi sekedar stuck diam aja, Iya, bisa jadi merenung lihat orang sukses gitu ya. Iya. Tapi ya. Mestinya kalau dia percaya Iya, pada ada proses yang tindakannya. lagi dijalani sih, ya insya Allah pasti ada hasilnya sih walaupun dia step by step ya. Iya. Karena sometimes di sosial media itu kan sebenarnya highlight orang. Kebanyakan orang-orang itu ngeposting hasil, tapi jarang. Memang ada, cuma jarang banget yang melihat proses berdarah-berdarahnya dia di titik dimana yang bikin orang-orang iri gitu kan. Manusia itu kadang-kadang melihat wah hidupnya dia enak, padahal kita nggak tahu se-struggle apa dia untuk mencapai di titik seperti itu. Dan mungkin kalau komparasi sama kebiasaan kita itu belum ada apa-apanya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang itu kepalsuan. Orang-orang itu kadang mau nggak mau kalah. Lihat temennya gini, gue juga nggak mau kalah nih. Gue bikin dia something yang bikin mengatakan kalau kita ini sebenarnya
nggak kalah loh sama kalian. Kadang memaksakan sampai sewa gitu ya. Oh, Ada kan yang jasa sewa iPhone, jasa iPhone. Ada ya, pengen jadi untuk depannya sih. Jadi kalau misalnya udah ada tujuan pasti gitu ya insya Allah. Tergantung ini sih sebenarnya targetnya. Kadang banyak juga orang-orang yang lagi kayak aktualisasi diri, kayak misalnya maaf ya, beberapa anak muda kebanyakan dia mungkin kalau yang berpikiran dewasa ya lebih ke faktor kesuksesan dia masa depan gitu tuh. Tetapi banyak juga kalau anak-anak muda itu biasanya aktualisasi diri sih, dia kayak nggak mau kalah kayak kita lah kalau muda teman kita gini kayak kita nggak mau kalah loh dengan mereka. Boleh sih, dalam Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam kebaikan. Iya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Lagi-lagi kebaikan itu harus tadi ada manfaat, kan artinya, dan Allah Rasul ridho. Kalau memang itu baik harus dikejar memang. Cuman nggak boleh menzalimi diri sendiri, apalagi orang lain. Kan? Tadi salah satu contohnya, kan FOMO itu banyak menzalimi orang malah. Kan dirinya sendiri malah khususnya kan memaksakan akhirnya ngutang kan, pinjol kan. Itu karena FOMO tadi. Ya, memang berlomba-lomba jadinya. Jadi buka masalah baru ya. Ada beberapa kasus yang di sekitar saya ya, tapi maksudnya bukan teman tapi pernah dengar gitu kan. Yang orang tuanya sebenarnya bukan berada gitu loh. Tapi dia memaksakan dia ngeliat pengen punya handphone atau pengen kredit motor, padahal secara ekonomi juga orang tuanya struggle gitu, cuma gitu, jadi kayak curhat gitu, pusing anak ini mesti bayar. Kasian juga. Alhamdulillah, bersyukur kalau jadi jangan sampai punya mental suka ngutang ya. Udah nggak bisa tidur punya utang. Intinya bersyukur tadi ya intinya. Iya, bersyukur apa yang ada. Misalnya taruhlah dia mengikuti segala tren yang ada ya. Saya sih yakin 1000% orang-orang lihat juga biasa aja sebenarnya. Cuman dia ada kebanggaan, cuman orang lain melihatnya, oh ya sudah gitu. Mungkin di situ yang banyak orang nggak sadar gitu. Coba sesekali kita memposisikan diri sebagai orang yang melihat objek tertentu gitu. Pasti kan responnya kita nggak bisa jawab. Oh dia pakai handphone lubangnya ada 3. Ya sudah. Itu lubangnya 3 tapi bukan iPhone. Keren juga tuh. Nah, masya Allah. Kalau mampu nggak apa-apa tapi saya nggak mendeskripsikan teman-teman yang mampu, cuman maksudnya itu. Tahu jadi nikmat boleh, bersyukur sama nikmat diri ditampakkan. Teman-teman yang kurang mampu, tidak mampu itu jangan terlalu memaksakan diri. Artinya yang mampu juga harus nggak boleh berlebihan gitu. Ibaratnya dia memamerkan tadi ya, maksudnya memang standar lah. Maksudnya juga jangan dipamer-pamer buat yang lain itu jadi kecil kan. Nah itu, ini nih, ya kan. Jadi kenapa kita bisa ngerasa kecil, ya kan dulu, atau yang kita pernah lewat, apa kita ngeliat teman-teman nih yang merasa kecil tuh kira-kira apa ya maksudnya? Jadi kecil itu merasa dalam arti merasa kecil, satu merasa tertinggal, minder, ngerasa bukan apa-apa, pokoknya harus selalu ngikut, akhirnya harus selalu menghormati, akhirnya muncullah itu kan, ya kan nggak lagi viral sekarang tuh feudalisme namanya, kan feudalisme tuh dia kayak memposisikan dirinya tuh di bawah terus, maksudnya rendah, harus selalu nurut, ngikut. Jadi kayak itu budaya-budaya dari zaman dulu bahkan ya, kayak perbudakan, akhirnya malah juga di situ menyebabkan kesyirikan. Jadi selalu berlebihan dalam adab, mengatasnamakan adab selalu gitu. Iya, mengatasnamakan adab. Ini kan salah satu gua lihat ini yang buat orang tuh jadi salah satu yang ngerasa dirinya kecil, ya kan? Dan ini masalah, ya kan? Banyak di Indonesia yang akhirnya memposisikan diri, gue ini bukan apa-apa loh, apalagi kan di depan dosen yang dia lagi ini polisi lah kan, semuanya lah. Padahal setara ya kita. Padahal kita setara, jelas, ya kan? Nggak boleh. Yang inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian tuh orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Standarnya tuh yang paling hafal, paling banyak hafal Qurannya, ya kan? Paling solih, nggak pernah ninggalin sholat 5 waktunya. Harusnya itu tuh yang harus kita paling muliakan. Cuman ini tadi, kok kita ngerasa bisa kecil nih, padahal kita ini sama gitu sama dia gitu. Cuman beda di jabatan misalkan, cuman beda di harta gitu. Nah, kalau lu ngeliat itu gimana tanggapannya? Ya, jadi ini menarik juga. Jadi saya tuh lupa ya ayat. Sampai ketarik nih. Surat berapa ayat berapa? Cuman ini penjelasan ini berulang-ulang. Jadi tidak terdapat satu ayat tertentu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada menyebutkan
Peci. Iya, jadi berkelilinglah kamu, maksudnya bersama-sama kamu, maka lihat kesulitan orang-orang yang sebelum kamu. Jadi contoh in case itu Fir'aun ya, kurang hebat apa maksudnya? Fir'aun kan pada zaman itu kan dia bisa dibilang kan sampai mengatakan sungguhnya aku Tuhan maksudnya sampai di titik itu ana rabbukum a'la katanya, aku ini Tuhan kalian paling tinggi. Nah itu contohnya. Jadi sekarang apa riwayat? Ya nggak ada apa-apa gitu. Nah contoh real lagi yang di negara kita, misalnya presiden kedua kita gitu berkuasa 32 tahun gitu. Lama banget ya. Setelah dia turun jabatan, ya dia dalam sendirian ya orang biasa gitu. Maksudnya nggak ada apa privilege apapun gitu. Privilege. Ya maksud saya mengambil titik pelajaran itu ya sehebat apapun kita itu ada masanya gitu. Mungkin pada masanya itu dia merasa tidak tertandingi gitu. Cuman ketika nanti sudah saatnya dia turun, itu kembali lagi gitu. Itu kata ini ya, kata Mahfud MD kemarin tuh ya, bilang gitu dia. Soal kalian tuh nggak usah buatnya sok-sokan lah gitu, nanti ada masanya kalau udah jabatannya ini. Dan itu sudah terbukti dari zaman Nabi itu. Saya pelajari gitu sih, itu menarik menurut saya. Jadi sebagai pengingat juga, jadi mau saya pada kita itu pasti ada masanya. Benar, itu kata Allah dalam surah Al-Imran itu watilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Jadi kata Allah tuh, dan di hari itulah nanti manusia itu akan diputar keadaannya. Pasti ada. Jadi titik itu ada, namanya titik balik ya kan kita. Jadi pasti ada itu hari itu. Jadi nggak boleh kita merasa selalu di atas, karena ada posisi kita nanti akan di bawah. Kan? Itu akan terus berputar. Nah orang yang nggak paham dengan itu, dia tadi ketika di atas dia lupa kalau dia bakalan ada di bawah nanti. Nah sehingga dia tadi memperlakukan orang-orang di bawah tadi jadi segala hormat lah dia ya kan. Kemudian menzolimi tadi kan, contohnya ya dosen-dosen, kalau kamu mau ini kamu ikut saya ini. Jadi kayak mahasiswa tuh wah bener-bener kayak dituhankan lah dosen itu. Kemana aja dosen siap ikutin, waktunya siap kapan aja. Di kelas aja kayak ya udah dia nggak ada kayak harusnya berani gitu kan, atau misalkan ada yang salah gitu kan kita harus bersuara gitu kan. Iya. Kadang kan ya udah nurutin aja. Beberapa dosen sih, tapi dosen. semua dosen ya. Jadi itu dosen lagi. Maksudnya itu masalah saat ini, maksudnya ada gitu kan, mayoritas bahkan ya. Ya sebenarnya gitu kan, kalau misalnya dari konteksnya dosen ya. Sebenarnya pelajaran yang jadi contoh deh ya kan kasih. Kalau ada kasih enak kasih dia. Tahu nulisnya izin tuh jangan-jangan dia ada di situ. Ya sebenarnya pelajaran yang gak banyak, mungkin kalau zaman saya tuh jarang sih sebenarnya. Cuman saya termasuk orang yang radikal dalam tanda kutip, berpikirnya basic ya, maksudnya mengenai hak lah. Saya sebagai mahasiswa dan dosen sebagai pengajar gitu. Jadi pernah ada satu ketika tuh saya telat masuk lah gitu. Di saat yang bersamaan juga saya telat iuran lah gitu lah. Jadi yang saya pelajari itu kan dosen itu ketika dia datang ke kampus itu kan tugasnya cuma satu kan, mengajar. Di luar itu dia tidak menang. Jadi ketika saya tidak diizinkan masuk ya saya bertanya loh, maksudnya dasarnya apa gitu loh. Kenapa kok saya sebagai mahasiswa itu tidak boleh masuk gitu loh, telat gitu. Ya yang saya tahu sih dosen itu tugasnya cuma satu, mengajar gitu. Kecuali dia bagian akademik ya, itu pun tidak bisa melarang mahasiswa untuk mengikuti pelajaran gitu. Dia mungkin untuk teman-teman mahasiswa nih yang masih aktif, kalau merasa benar tidak usah takut gitu. Nah itu. Selagi dia berpegang pada etika dasar ya menyangkut hak, menurut saya itu nggak usah perlu justru menurut saya itu dosen lebih concern, lebih tertarik itu dalam artian lebih menonjol ya mahasiswa yang seperti itu menurut saya. Harusnya ya. Teori gitu. Iya. Nah ini itu yang udah hilang, bahkan hilang ya. Bener-bener semua tuh ya dipaksa tadi dengan budaya feudalisme tadi tuh. Ya akhirnya ngikut aja pokoknya. Ibaratnya jadi mematahkan mentalnya, jadi mental apa ya, ibaratnya jadi lemah banget, melemahkan mental banget itu. Jadi nggak punya ya hilang. Kalau di zaman dulu itu kalau senjangan kan kaum kasta sama kaum ini. Justru yang lebih berani untuk speak up itu yang ketika dia merasa di masa-masa sulit gitu.
ketimbang orang yang hidupnya dalam kenyamanan. Ya. Mungkin lebihnya, makanya lebih dibalik kesulitan ada kemudahan itu mungkin itu salah satunya yang saya tafsirkan ya. Jadi kalau kita jadi kalau kita sudah ambil mudahnya apa ya, kita mudah menyampaikan sesuatu ya, merasa kita tidak nyaman gitu. Iya. Ketimbang orang yang hidupnya maksudnya dalam tanda kutip nyaman gitu ya. Jadi kan cenderung nyari aman tuh. Udahlah, cuma kan bagi orang yang itu hidup tertekan sebagai ini aja. Jadi memang kita harus tertekan dulu jadi nih. Enggak. Tapi saya yakin setiap orang pasti mengalami fase itu. Siap. Lagi di situ. Alhamdulillah sudah. Jadi karena gaji gede. Masya Allah. Jadi kan gua hampir lupa tadi ngomong apa. Jadi memang itu tadi ya, kalau dalam parenting ya, ini yang buat yang udah punya anak atau yang belum punya anak bagus nih. Jadi dari kecil itu kita emang harus jaga terus anak-anak kita nih khususnya ya. Jangan sampai kita patahkan apa kritisnya. Ya, setiap dia bertanya tuh kita usahakan jawab. Kemudian setiap dia kritis harus kita izinkan dia. Jangan udah nggak usah banyak tanya, kan? Jadi mental idealisme juga tadi tuh dibangun dari kecil juga bisa jadi. Karena orang Indonesia khususnya yang tadi nggak belajar parenting, kemudian juga orang tuanya pada sibuk kerja ya kan, nggak mau pusing anaknya banyak protes atau bagaimana, jadi dipatahkan lah itu. Mungkin sebutannya harus digeser. Jadi selama ini kan siswa itu dicap sebagai pelajar. Kalau pelajar itu konotasinya lebih ke apa yang diberikan what dan how gitu, apa dan bagaimana gitu. Cuman tidak why. Jadi lebih tepatnya itu disebut sebagai pembelajar. Ya, kalau pembelajar itu kan lebih ke why, mengapa gitu. Kayak misalnya pembelajar. Dia beda dikit doang ya, pelajar sama pembelajar. Tapi lumayan gitu. Jadi kalau misalnya dia gua kurang juga bahasa Indonesia. Misalnya gini, misalnya 10 kayaknya. Misalnya dia di sekolah itu ditanya misalnya kamu apa Islam, cuman kenapa sholat gitu. Nah, kan kalau dia tahu arti kenapa sholat itu kan jadi insya Allah keseharian itu tercermin. Kalau pelajar bedanya apa? Kalau pembelajar itu kenapa sholat? Kalau pelajar? Kalau pelajar kan apa dan bagaimana kan? Ya. Itu ya. Reasonnya loh. Apa yang kamu lakukan sholat, bagaimana caranya gitu. Cuman maksudnya esensi dibalik apa yang dia kerjakan itu harus tahu gitu. Ini kok diem aja tuh. Lagi belajar ya. Ya benar sih. Ya terkait akidah gitu sih. Akidah ya, insyaallah. Saya itu lebih penting, lebih long term ya mungkin. Long term, insyaallah. Itu mana ini? Coba mau ngeliat di kamera. Ya, insyaallah. Oh iya. Ya. Speechless sampai ustadznya ya. Speechless ya. Ya, tapi kita ini kadang-kadang ya maksa diri ya kan, ngikutin timeline orang lain ya kan. Itulah bikin kita tuh tadi gampang overthinking. Jadi orang-orang yang tadi ngerasa dirinya kecil, balik lagi tadi, dia tuh sering banget overthinking ya kan. Overthinking, kemudian dan iya jujur aja, perasaan minder ini ya normal, normal. Cuman bagaimana cara bagus memang sebenarnya. Nah iya, gua juga pernah ngerasain kan. Tapi kalau kita biarin, tadi itu bisa bikin kita tuh tertahan, sulit maju, kan? Tapi kalau minder misalnya kita melihat teman lah gitu ya, berkebaikan tuh ya bagus juga ya, maksudnya. Oh jelas. Kok dia maksudnya ekonominya sederhana tapi kok bisa gitu berbagi misalnya tiap Jumat. Saya pun termasuk yang kalau misalnya teman-teman kita sih termasuk yang iri dalam tanda kutip ya. Iri dalam kebaikan ya, boleh. Maksudnya kok dia bisa konsisten gitu tiap saat ya tanpa ada hajat atau embel-embel gitu lah kan, biasa kan. Karena ada yakin sama ini sih dia kan. Ya kalau kita sedekah bakal balik lagi, itu yakin nggak sih? Jatuhnya apa itu? Ya iman itu. Iman ya. Iman tadi iman ya, karena adanya imannya udah kuat. Imannya itu udah menghujam di dada, ibaratnya kayak ikan lah. Ikan itu ketika mau dia susah tetap dia sedekah gitu ya. Iya. Gitu kan. Ikan itu di mana aja walaupun masuk dalam air asin dia tetap aja tawar ya kan.
dia terpujam di dadanya bahwanya dirinya itu tawar. Ya nggak usah jauh-jauh Tat, Mas Dika lah misalnya dekatnya lah. Tiap Jumat, tiap Sabtu dia jadian ini kan termasuk Masya Allah. Ya. Amin. Buat dari Mikropedia juga. Cuman Jadi kontribusi. Ya, Masya Allah. Itu kita difasilitasi sini. Ya memang itu harusnya jadi kita iri. Kita kok belum bisa nih, ibaratnya kan kita bisa apa? Memang itu nanti salah satu tujuan kita, ya kumpul tiap Sabtu itu memang itu kita harus bisa bawa perubahan masing-masing, kan? Sekarang kita mau bahas nih, Pak, faktor psikologis ya, dan sosialnya. Ya, tapi kalau berhenti di situ doang, ya solusinya yang nggak akan ketemu, ya kan? Cuman sekarang kita coba lihat dengan kacamata Quran dalam Islam. Nah ini gimana gitu? Sebenarnya Allah itu gimana sebenarnya Allah itu nilai kita? Nah tadi udah juga yang pertama gua jelas ya Allah sudah jelas katakan kita nggak boleh ngerasa kecil, ngerasa minder, karena tetap standar yang paling mulia, yang paling baik tadi siapa? Orang yang paling bertakwa. Dan takwa itu yang paling banyak menjalankan perintah Allah, ya kan? Dengan ikhlas pastinya. Dan yang paling banyak juga meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas juga kan? Ya memang minder itu dari kecil itu sih Kak, dari pendidikan orang tua tadi. Nah, Kadang-kadang orang tua yang suka marah gitu, jadi dia itu jadi penakut gitu, jadi rasa ingin bertanya ya ini nggak usah gitu. Contoh tuh si belajar. Nah, banding-bandingkan gitu kan. Iya. Kan ada orang tua yang Orang tua dan guru sih, terutama guru SD. gitu ya. Maksudnya gitu. Ada juga kan yang nggak semua guru ya. Bener sih, saya juga pernah tuh kan. Ada guru yang sampai ada udah yang baik juga, itu ngaruh juga loh. Padahal di fase itu harusnya kan nggak seperti itu kan Kak. iya, Masya Allah. Di umur-umur segitu kan ya bener, kalau bertanya kita usahakan kita jawab gitu. Iya. Kalau dia aktif atau ya jadi marah, kita kasih ibaratnya kasih tahu lah gimana adab gitu kan. Belajar adab dari kecil itu lebih penting juga nggak sih Kak? Iya. Sebenarnya kalau dari kecil itu susah ngajarin adab itu. Kecil itu ngajarin pembiasaan. Karena Ya contoh kecil aja, masuk rumah gini, Iya. mau makan itu kan salah satu contoh kecil. Anak kecil mungkin lebih. Iya, pembiasaan. Jadi Contoh, teladan. ya, karena apa yang dia lihat dia lakuin gitu. Iya. Sama juga apa yang kita ucap dia ucapin juga. Iya. Kan kalau anak kecil dilarang dia semakin penasaran. Iya. Nah, iya. Itu tadi pembiasaan. Jadi biasain lah, pokoknya kita nggak usah bikin dia paham dulu, karena anak-anak tuh masih umur segitu tuh menghafal. Baik lagi ke orang tuanya lagi. Orang tuanya Jadi contoh. harus bisa jadi teladan dong. Iya, teladan, sholat gimana? Sholat nak, dia nggak pernah sholat, ya kan? Iya. Ngaji Sholat nak. nak, orang tuanya malah main handphone gitu kan, ibaratnya. Ya nggak akan bisa ya. Dia mau punya anak soleh tapi dia juga belum diperbaiki gitu. Apalagi belum dibekali, makanya Dia pengen punya anak soleh tapi belum punya jodohnya. jauh lagi. Orang lagi ada cara. Orangnya lagi. Ya, Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang artinya ya, bahwa Allah itu nggak melihat rupa, yang pertama ya, dan harta kita, tapi Allah melihat hati dan amal kita. Jadi kalau dunia yang lihat lu kecil, ya bisa jadi justru di sisi Allah itu lu besar banget, kan? Yang penting tadi lu fokus dengan penilaian Allah dan Rasulnya tadi. Tapi jangan lupa, ya kan, sering orang-orang yang salah nih di sini ngerasa, ya kan, ada kan hadis yang bersyukurlah, beruntunglah orang yang merasa terasing, ya kan, merasa dirinya tuh besar di sisi Allah dan Rasulnya, tapi dia kecil di mata orang-orang, merasa kayak orang asing, ya kan, orang asing itu kan kecil ibaratnya kan, apa sih orang nggak penting, jauhin aja, jadi kayak ngerasa terasing. Nah ini juga salah. Beda konteks. Ya. Jangan sampai seperti itu juga, karena kita ini makhluk sosial satu. Iya. Ya. Yang kedua, Tapi kalau misalnya itu udah syariat gitu Pak, misalkan yang kita yakinin, kita nggak bisa apa namanya tawar menawar dengan ini akidah. Ada akidah, ya kan? Ada muamalah. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah itu akidah kita, kan? Kita nggak bisa tolak lagi ibaratnya terkait apa
ya sholat 5 waktu, contohnya rukun Islam ya, itu nggak bisa lagi kita nggak enakan ibaratnya. Wah, gue lagi kumpul sama temen-temen nih, azan udah berkumandang nih, wah iqamah sudah mau bunyi nih, udahlah ini kan kita hablum minan nas, kita ngobrolin pahala lu kan hablum minan nas nih. Terus baliknya tetap ya, misalnya kalau circle-nya saling menghargai kan dia nggak ada masalah tuh ya. Makanya standar kita harus tetap teman yang baik tadi, hablum minan nas tadi, yang mendekatkan kita juga pada Allah juga. Jadi konteksnya nggak sesuai, jadi kita di situ nggak tepat. Tapi kalau misalkan lagi duduk bareng bahasannya tentang lagi kajian gitu, waktunya sholat, nah jeda dulu gitu. Itu kalau di masjid, iya, boleh gitu kan. Jeda dulu, lanjut nanti. Atau di tempat yang masih bisa dijalankan sholat di situ nantinya. Kalau kayak gini nggak berlaku berarti. Nggak berlaku di sini, kita kan nggak ini, kecuali tempat kita tuh memang kita nanti akan sholat berjamaah di sini. Kadang gitu ya di Al-Haya ya kan. Oh iya. Iya, ada dalilnya. Nyebut merek di ini. Oh iya. ada ustaz yang memang sholat dulu, ada yang lanjut. Iya, Isya biasanya. Emang ada dalilnya. Rasulullah mengakhirkan sholatnya itu ibarat ke ini, karena memang ya balik lagi, kalau ada dalilnya ngapa tidak kan? Ada kelebihan kita gitu. ini kan kayak kita lagi safar gitu kan, kalau bisa keringanan namanya rukhsah. Sekalian harus dikerjain malah ya. Iya. Dikerjain kan lebihan. Iya. Karena ada keutamaan sih mengambil keringanan itu. Jadi gua lupa ya bunyi ininya. Tapi intinya Rasul itu, ya Allah dan Rasulnya itu mencintai orang yang mengambil keringanan. Ya, maka jangan lagi Rasulullah tuh kalau lagi safar pergi jauh-jauh, Rasulullah tuh nggak sholat sunnah kecuali sholat 2 rakaat sebelum subuh ya, nggak pernah ditinggalin. Sama sholat tahajud ya, Rasulullah nggak pernah tinggalin. Tapi kalau sholat sunnah yang lain selama safar tuh Rasulullah nggak lakuin. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah qobliyah tuh nggak pernah Rasulullah lakuin selama safar ya. Kenapa? Itu ya tadi. Rasulullah aja nggak jalanin loh. Kita kok lebih baik dari Rasulullah gitu kan? Kenapa? Karena memang Allah tuh sudah paham kita ini saat safar tuh, saat bepergian itu ribet gitu kan, capek gitu. Jadi yang menurut kita baik belum tentu ya kan? Ya. Kalau ada tuntunannya ya kan? Harus ingat itu. Nah, Inna malus diusro. iya. Udah siap setoran dah? Udah siap setoran. Ustaz Faras. Mana nih? Salam Tuhan. Sambung ayamnya. Pada dingin nggak sih? Emang dingin ya? Hah? Emang dingin nggak sih? Gua pakai termometer. Biasa aja. Lagi butuh hangatan ya? Pak, asal dingin deh mati nih. Biasanya yang butuh kehangatan yang jomblo-jomblo. Wedang maksudnya. Oh, wedang jahe ya saya katanya. Nanti bikin juga nih udah tuku kopi jadi udah tuku jahe. Udah tuku jahe. Nah, tadi kan ya, contohnya ada nih sahabat Nabi yang sederhana banget, ya kan, nggak viral, ya kan, nggak terkenal. Tapi Rasulullah SAW bilang kedudukannya di surga luar biasa. Ya, pernah dengar nggak? Ya kan? Ya namanya Abdullah bin Mas'ud itu, ya kan, ketika naik atas pohon kurma, ya kan, kakinya kecil banget, ya kan. Sahabat yang lihat, sahabat loh ini, orang yang apa ya, tahu berilmu gitu kan, ketawa, iya kecil banget, ketawanya tuh ketawa ngeremehin, ini orang kayaknya nggak ada nilainya deh gitu, ini kan budak ibaratnya. Kemudian juga kerjaannya tuh bantu-bantu ngembala, meras-meras susu, ini apa, kambing kan, ini nggak ada nilainya kayaknya nih orangnya. Nah, ya kan kecil banget ya kan, iya, itu sahabat loh ibaratnya ngelihat itu. Karena manusiawi sebenarnya kita ngelihat orang tuh kecil itu sebenarnya kadang-kadang terlintas di dalam diri kita. Cuman itu namanya itu tadi ya bisikan setan juga. Makanya kita harus selalu jaga hati kita. Nah, tapi Rasulullah SAW bilang kedudukannya di surga itu luar biasa. Ya kan? Kenapa tadi? Karena standarnya tadi kata Rasulullah sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa katanya. Bahkan Rasulullah bilang apa sesungguhnya tuh itu tuh betisnya itu kalau ditimbang ya kan lebih berat daripada gunung Uhud gitu, maksudnya pahalanya gitu. Gunung Uhud besar itu. Oh, kaget sahabat kan, baru betisnya. Yang kita lihat kecil ternyata Allah nilai besar nih kan. Nah, kan memang harusnya kita fokus itu ke situ tuh,
penilaian Allah dan Rasul tadi, ya, tanpa tadi ya kita melupakan hablum minan nas tadi. Lebih kayak kemasan aja sih kalau ke manusia itu. Kita tolak tapi dengan cara yang baik, kata Allah dalam Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Bantah itu kan gak enak sih dibantah, tapi cara yang baik itu yang harus kita ingat. Benar juga harus baik. Nah, benar harus baik. Contohnya apa, Kak? Sebenarnya pengen bahas, cuma nanti banyak yang tersinggung. Karena di kehidupan sehari-hari dan itu kan salah satu budaya ya kan yang lupa berapa itu. Nah itu nanti nggak apa-apa sih. Nggak apa ya dia. Nggak apa-apa. Gimana? Ada contohnya? Contoh-contoh. Apa membantu yang baik ya? Enaknya contoh. Ya kayak tahlilan gitu loh. Ya, itu budaya kan budaya. Ya, jadi itu sebenarnya budaya itu. Ada gitu kan, tapi kan kita kan kadang-kadang banyak orang yang udah paham tapi masih yang gak enak. Itu salah satu hablum minan nas atau gimana gitu. Tapi kalau menurut ini, kalau misalnya terkait syariat itu sebenarnya kekhilafiyah sih. Tiap orang kan pasti punya argumen masing-masing, dalil Makanya masing-masing. itu tadi pasti ada yang nggak ada yang sependapat, ada yang enggak gitu. Dulu Ustadz saya pernah ngomong gitu loh, setiap orang itu pasti ada khilafiyah gitu. Dua-duanya benar selama mereka punya dalil gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan yang misalnya contoh tadi kayak ada yang melakukannya, ada yang tidak. Yang tidak melakukannya dia punya alasan, tapi yang melakukannya juga punya alasan gitu kan. Selama yang di dalam itu yang nggak ada yang hal syirik, justru di situ ada kegiatan berzikir, mengaji, terus juga ibaratnya bersedekah kan kalau ngasih makanan juga. Kan. Ada plus minus. Jadi kalau menurut saya itu sih lebih ke khilafiyah gitu loh. Karena kadang-kadang kita perbedaan hal itu bikin malah umat muslim menjadi terpecah. Padahal seharusnya kita itu bersaudara, dan itu mungkin juga ada mungkin zaman dulunya ada elit yang mungkin mau buat umat muslim itu pecah. Jadi dia itu difokusin untuk masalah kunut nggak kunut, masalah tahlilan atau enggak, lebih ke hal itu. Jadi pecah. Masing-masing aja ya. Padahal menerapin apa enggak gitu ya. Padahal tiap orang muslim itu harusnya bersatu. Bahkan dulu katanya ada yang Rasulullah itu kan katanya memerintahkan pasukan muslim kemana gitu, lupa. Jangan sholat asar dulu sebelum sampai gitu kan. Tapi ada dua sebagian yang udah masuk asar belum sampai. Yang satu berpikir, ini masuk satu asar nih. Tapi yang satu lagi Rasulullah berpesan jangan sholat asar sebelum sampai. Akhirnya terpecah dua, ada yang sholat asar, ada yang setelah sampai gitu kan. Pas ditanyakan ke Rasul, dua-duanya itu benar gitu. Ternyata dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar. Jadi memang perbedaan dalam Islam itu itu rahmat ya kan. Ada yang bilang gitu ya kan, ada entah dalilnya benar sesuai atau enggak. Ada dalil seperti itu, kayaknya sih dhaif itu lemah apa perbedaan. Tapi jelas yang dilarang itu kan berpecah, bukan berbeda ya kan. Berbeda itu boleh dalam Islam ya kan, karena memang bahkan berbeda tuh justru kalau kita nggak beda sama pasangan kita, ya kita nggak bisa bersatu ya. Ya kan, dari situ dari rumah kita bisa lihat ya, dengan kita berbeda kita bisa cocok gitu, saling membutuhkan ya kan. Yang paling penting tadi masalah-masalah yang nggak bisa ditawar tadi, contohnya kita sama, kiblatnya sama, Al-Qurannya sama, sholatnya sama ya kan. Yang berbeda tadi jelas kalau kita cari perbedaan tuh banyak banget. Itu lebih ke tipis nggak sih ya, kayak syubhat gitu kan? Nah, kalau syubhat memang ada juga kan. Jadi kayak itu baik, cuman kan ya kalau memang nggak ada kayak misalnya contoh lah maulid ya. Kan itu hebatnya kan. Nah, ini balik ke ada beranggapan misalnya, ada lagi yang terus kayak gini nih banyak yang nggak suka pasti. Padahal kita kan lagi ngobrol. Maksudnya ada juga nganggap itu anggap aja silaturahmi kan, silaturahim kan. Ya, hati-hati juga ya. Jadi jangan, karena memang ada Allah tuh katakan melalui lisan Rasulnya ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada yang syubhat. Syubhat itu samar-samar. Kalau kita mau selamatkan diri kita dari dosa, ya kita hindari yang syubhat tadi. Jadi ibaratnya ini nggak jelas nih. Nah, yang penting tadi tuh kita itu, kuncian kita itu kita yakin dengan apa yang kita pilih dan dia punya dalil. Kemudian tanpa menjatuhkan orang-orang yang punya pendapat di situ. Nah, ya kan, itu yang paling penting poinnya. Nah, kayak kita ngomong sama, gue juga ngomong ini kita hargain orang,
tapi gue punya komitmen, gue enggak gitu kan. Tanpa bilang pokoknya itu salah ibaratnya, yang bener tuh gua. Gak usah, jadi saya kayak gini ya. Iya gini. Ya, misal ini satu lagi tadi contohnya, saya pernah nonton jadi gua tuh pernah menjelaskan perihal musik. Nah, sama yang tadi Ustadz tadi berpanjang kan? Ya maksudnya antara tengah-tengah beliau ya saya tangkap itu lebih ke tidak juga menyalahkan yang lain, maksudnya dalam arti cuman dia bercoba dengan apa yang dia yakini gitu. Iya. Padahal ya masalah amal gitu kan balik lagi ke diri masing-masing. Karena terkadang kita gini, setiap orang kan pasti kita meyakini, mungkin kita yakinnya dalil ini gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini kan mazhabnya Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i tidak boleh musik di buku Imam Syafi'i. Tapi orang-orang berbondong-bondong kita Imam Syafi'i banget gitu. Tapi dia masih nikmatin musik atau apa. Musik itu kan jadi sebenarnya kan udah dikatakan dalam Al-Quran jelas di surat lupa gua ada lah. Pokoknya ya, dan diantar sebagai manusia akan ada yang menjadikan itu tuh sebagai ini ya, ibaratnya untuk melalaikan, untuk buat orang-orang tuh apa ya, terlena lah dengan kehidupan dunia ini. Itu ibaratnya bahkan di Rasulullah SAW juga itu tuh anak panah setan gitu kan. Nah, walaupun ada positifnya katanya kan, itu yang paling jelas itu nggak akan pernah bisa bersatu dengan Al-Quran. Cuman itu sih kalau gua, lu pilih deh, lu mau itu atau Al-Quran. Beberapa ya udah dari terlepas haram-haramnya, testimoni yang penghafal itu ketika dia dengerin tuh hilang gitu ya. Jadi itu aja sih. Kalau itu sih poin gua nggak mikirin ini halal-haramnya, lebih baik pokoknya gua nggak milih itu. Dan juga bukan berarti kita haram, tapi dia ketika denger itu nggak tutup kuping. Mana katanya haram kan? Jangan gitu, berarti kita salah juga kalau kita bilang haram, tapi kita setiap ada yang nyetel kita nggak tutup kuping. Berarti kita di situ zalim juga. Ya, satu nggak konsisten dengan omongan kita. Kita siap terima risiko yang haram itu masuk dalam kuping kita. Ya kan kayak Ustaz Khalid kan apa-apa dia selalu setiap headset kan. Katanya. Jadi kalau kita dia jalan dengan sesuatu langsung tapi memang itu salah satu yang gua agak sulit sih Kak. Nah, ya kan? Maksudnya tentang musik. Kak, alhamdulillah kalau pengen denger udah lama kayak pengen dengar musik gitu enggak. Cuman kalau di mana ada kadang di sini gitu kan. Gitu kan. Ya, itu memang ya di negara kita atau ya memang udah jadi budaya itu. Ini iya. Kayak jadi mungkin gitu. Tadi mungkin rasanya kalau ditanya apa lagu favorit itu. Dulu mungkin apa ya kalau sekarang gua nggak tahu lagu apa. Ya itu jadi proses aja sih, prosesnya. Jadi kita hargain aja ya. Jadi step-step jalan menuju kebaikan itu adalah kayak langsung bagaimana gue bilang kan zaman Rasulullah SAW itu tapi gue ya benar itu benar gitu. Ketika pertama kali apa ibaratnya dulu ya masuk Islam mulai dikenal, saat itu umat Islam waktu azan berkumandang ada yang baru selesai minum minuman keras ya kan. Kemudian mereka sholat, kemudian ada yang sholatnya itu nggak konsentrasi, lupa rakaat, ada yang goyang ibaratnya. Jadi situ lah mulai diharamin. Barulah muncullah turun ayatnya, sungguhnya itu diharamkan. Barulah mereka dengar ayat itu, mereka pecahkan itu kendi-kendi mereka minum-minuman keras itu. Jadi Madinah itu penuh dengan minum-minuman keras di jalanan. Jadi tahapan itu pun di tahun keberapa? Bayangin surat-surat Makkiyah itu tentang akidah semua. Madinah itu baru tentang hukum-hukum. Nah, jadi sebenarnya kita tuh harus yang pertama tadi keyakinan dulu, ya kan? Udah cocok dan nyaman nih kan, barulah kasih aturan-aturan. Jangan dibalik. Pokoknya lu kalau nanti gabung ke sini, lu harus ikutin ini. Lu datang tepat waktu, nggak boleh main HP, kemudian fokus dengerin. Harusnya enak-enak dulu. Lu nanti dapat kopi gratis, ya kan? Kemudian lu nanti diupload ke YouTube, lu masuk ke IG kita ya, @ngaji.g. Harusnya itu yang enak-enak dulu, ya kan? Betul, kalau kata guru saya gitu kan, setiap manusia itu kan kalaupun dalam hijrah juga berproses gitu kan. Jadi katanya kalau pertama itu dalam dakwah itu mudahkanlah, jangan persulit. Kalau orang-orang masih baru itu jangan dikasih. Kita memang kalau di sini
orang untuk ikut aja dulu ya Kak ya. Ikut aja. Kan dulu kita di LSB gitu ya Kak ya. Iya, ikut aja nggak apa-apa. Tapi kan nanti nama juga manusia kan punya akal pikiran, pasti lama-lama dia berproses kan. Iya, pelan-pelan. Kan? Oh ternyata ini, oh pindah ini, oh gini. Ya benar-benar gitu, jangan pertama-tama misalnya mantan anak band baru hijrah disuruh ninggalin musik. Nanti pelan-pelan dulu gitu kan. Datang aja dulu. Rata-rata yang kayak gitu. Awal-awal dulu aja. Rata-rata kayak gitu nanti dia kayak baik lagi juga. Iya, tapi maksudnya pelan-pelan. Ada kan? Ya memang ada kan. Kalau dia ya maksudnya sebenarnya itu karena dia metode nggak dakwah kuat sih. gitu. Jadi kayak misalnya sama aja Nggak kuat lah gitu, nggak kuat. Kayak orang diet gitu kan. Dia tiba-tiba diet besoknya langsung cut kalori dari 2.000 ke 500, sakit tipes, terus amit-amit meninggal. Tapi itu nggak baik juga, maksudnya bertahap loh. Jadi iya, bertahap. Makan biasa, kurangin porsinya. Terus next kurangin gula. Iya, berproses. Iya. Jadi kita juga jangan langsung ngelarangin juga. Karena biasanya gini loh, kalau masalah hijrah, kadang kita ngajakin temen-temen mau datang ke pengajian itu pertama minder. Iya. Ngerasa gue ini loh. Gue ini belum sholat 5 waktu kan, nggak pernah sholat malah. Nah, tiba-tiba ketika kita datang udah di adjustment kayak gitu, orang jadi malas lagi, nggak mau datang lagi besoknya gitu. Khawatirnya kayak gitu loh. Jadi pertama-tama nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan dikasih tahu, nanti akan ada momennya dia lemas dia yang penting pelan-pelan dulu, dibikin nyaman dulu gitu loh. Kadang nih seminggu skip ini kayak saya tanya loh apa namanya? Jangan kasih kendor pokoknya ya. Ini saya bersyukur hari ini jadi. Oh, Masya Allah. Setengah jam malah. Iya. Besok ini itu Apanya? hak-hak Ada kajian. suami hak istri. Wih. Oh, dia lagi. Oh, Ada Nah, tapi berarti baru di-share di grup sekolah anak. belum ada ini sih, belum incase sih saya. Ya itu kan ini bekal kayak Bekal. Kayak kalau paling bahasanya buku mahkota pengantin kayak. Iya. Iya bagus. Perlu ilmu dulu. Dengan adanya kesiapan, dengan adanya ilmu tuh nanti Allah Jadi berikan kita amanah. dulu ya. Sebelum nikah mau nobar itu. Iya. Mahkota pengantin. Oh, Insya Allah. Mahkota pengantin bukunya. Sampai beli bukunya. Udah Iya, khatam Kak. 3 kali dulu. Ya, kita dulu nobar di kamar. Iya. Masalah. Jadi ini gua ngelihatnya ini ujian ya, jadi ujian orang-orang yang ngerasa dirinya kecil, ya kan? Itu dia sebenarnya sedang diuji, ya kan? Diuji dari apa? Dari gemerlapnya dunia, ya kan? Dari apa? Godaan syahwatnya, ya kan? Syahwat hawa nafsunya, keinginan dia untuk bisa ngikutin orang itu, ya kan? Atau bisa ngelawan apa namanya tadi, rasa minder, kemudian ya rasa ini juga, iya insecure dia. Ujian. Luas lagi paradigma. Kayak misalnya saya nih. Melihat IF ini kecil nih. Cuma karena pandangannya terfokus seperti itu. Cuman kalau misalnya saya buka kan sedotan kan banyak tuh yang bisa dilihat potensi-potensinya kan. Jadi ini kayaknya sempat ada nanya nih. Jadi gimana nih kalau kayak ngadepin ujian yang datang bertubi-tubi, tubi-tubi itu ada tuh nanya terus gitu kan. tubi-tubi itu bersambung-sambung ya. To be continue. Kita sebenarnya permasalahan tiap orang itu diuji. Ya. Cuma kadang-kadang kalau candaan kita ya, ada orang yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kesenangan. Itu dua-duanya ujian. Masalahnya pertanyaan, kenapa sih gue nggak diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesulitan? Dua-duanya berat juga itu. Iya, cuma kadang pikiran kita kan, mendingan gue diuji dengan kesenangan ini. Itu sih, itu memang. Balik terkadang memang Istirahat ya. itu berat tuh. Walaupun kelihatan ringan di dunia tapi itu sulit Itu. sih. Udah stop belum nih kameranya? Oh iya juga Kak ya. Tetap ya. Waduh, udah stop ya? Ngeliat lagi Kak. Jadi antum termasuk yang mana? Yang mana? istirahat. Asik sih ngobrolnya. Yang apa maksudnya? Apa ujiannya? Nggak tahu sih. Yang sulit pernah yang sulit. Ya, jadi untuk menyikapi ini jawab dulu, ada yang tanya soalnya. Ya mungkin itu nyambung ke hal misalnya kita yang baru hijrah gitu ya. Maksudnya bukan tidak hijrah, misalnya kita coba memperdalam agama kan itu ujiannya berat. Saya pun dalam konteks pekerjaan itu merasakan gitu, meninggalkan pekerjaan yang maksudnya agak jauh dari apa yang diajarkan gitu ya. Itu gambling banget kan. Jadi
berat lah pokoknya. Ujiannya itu lebih ke cobaan atau kayak hawa nafsu kita? Semua komplit. Jadi kita tahu kita butuh gitu loh. Kita kok saya nurut apa yang diajar kok pakai sulit gitu hidupnya. Di satu sisi kan kita juga butuh nih, konteks pekerjaan kita butuh. Ya ada laki-laki tanggung jawab lah gitu. Tapi kok nggak dapat gitu. Maksudnya di pekerjaan itu ada yang sedikit melenceng ke Iya, gambling tadi. Karena kan ya maksudnya kan sehari-hari kan adalah pekerjaan lah, banyak rupanya. Cuman kan saya nyampe di titik itu mending saya keluar gitu, walaupun belum ada penggantinya gitu. Kan itu berat. Iya. Tapi tetap saya ambil kan, karena kan saya udah pertama tadi tuh udah yakin, sebab pernah merasakan juga pahit-pahitnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak sekarang saya berani ambil langkah kayak gitu, nanti kedepannya setengah-tengah malah balik lagi, udah potensi begitu. Dan sekarang ya alhamdulillah saya sampai sekarang alhamdulillah ya nggak ke itu Kan lagi. gue bilang ada yang curhat ntar lagi. kita nggak tahu masalahnya apa. Ya intinya ya gue paham sih, gue paham. Itu memang umumnya gitu. Kalau lo yang makin dekat ya kan jalan Allah atau hijrah tadi ya, pasti ya dia harus ada yang harus ditinggalin. Ibaratnya lama-lama nanti muntah. Kalau kata-kata istilah seharian kan gitu kan. Kalau misalnya pekerjaan yang agak yang agak dan kebanyakan nanti muntah. Oh yang gitu ya. Cuma saya alhamdulillah dapat apa Pengganti. petunjuk lah. Momentumnya tuh pokoknya di luar prediksi BMKG. Masya Allah. Insya Allah yang jelas itu janji Rasulullah SAW itu man taraka syai'an lillah abadallahu khairan min. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah ya, yang dilarang ya kan, karena Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Ya, itu balik lagi ke keyakinan kita. Percaya nggak? Yang paling penting itu kita harus siap nunggu, karena butuh proses. Karena Allah tuh pengen lihat kesungguhan kita. Ya kan? Kalau langsung dikasih yang terbaik, berarti ya enak banget gitu kan. Kayak gue sih ya, kalau gue lebih ke keluar dari riba itu Iya. sampai sekarang. Itu sempat awal-awal Sampai tadi. sekarang alhamdulillah itu memang insya Allah doain ya udah beres. Amin amin. Kemarin udah ada titik terang lah kan. Udah ada soal itu. titik terang. Udah dari 2000 berapa, jadi kita ya dulu belum paham gitu kan, jadi nggak dibayar itu kan, benar-benar sampai Iya. pilot gitu. Sampai kata lu kan udah dipasang-pasang Iya. ini, Iya. rumahnya udah dipasang-pasang. Iya benar. Saya hampir juga sih, maksudnya di titik itu lah, maksudnya ngerasain pahit-pahitnya lah. Nyampe saya pun keluar dari kerjaan yang lama itu, saya nanya ke salah satu ustadz lah, jadi rupanya agak sulit dalam artian 50-50 lah pekerjaan saya dulu kan. Jadi ada yang bilang, oh nggak apa-apa kan kita tidak termasuk apa yang dicantumkan Al-Quran. Cuman di satu sisi melihatnya ini termasuk karena saya sebagai saksi gitu. Iya. Konteksnya iya, Saksi. dalam konteks itu kan. Pasti saya juga termasuk di dalam Itu soal tender proyek gitu ya kali ya. ya berhubungan dengan riba. Ada hubungan Iya. dengan- Kalau riba tuh semuanya sampai tukang Karena kan dosanya kan 36 kali lipat dari zina. dengan ibu kan. Kelihatannya ringan. Terendahnya itu ya. Udah ibu kandung lu. Iya, Serem. maksudnya saya titik itu kan. Tapi alhamdulillah saya pun di keluarga saya juga Ya, wah kita udah. Benar-benar itu kak, tekanannya tiap hari benar-benar itu. itu ada aja. Karena itu apa ya? Tapi yakin mau kadang-kadang mau buka lagi gitu kan, Ya goda. ya kan, jadi ya ditahanin aja. Memperoleh juga sih saya lihat. Maksudnya ketika nanti berkeluarga kan kemungkinan buat bertahan di satu titik kan agak berat karena kan ada kebutuhan tanggung jawab kan. Jadi kalau nggak dibiasakan dari sekarang, harus sulit. Sama ada satu ayat yang perlu kita hafal ya, kalau kita mau terus istiqomah, terus ibaratnya mau ya benar-benar dapat kenikmatan yang Allah Rasulnya janjikan gitu ya, kenikmatan dunia dan akhirat ya. Karena orang-orang beriman tuh dapat kenikmatan kok, jangan salah ya. Yang nggak nikmat, yang sengsara tuh sedikit. Nah, Tapi kita harus yakin nggak sih Kak, bakal Allah kasih kita ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. pasti Ya. itu jelas, la yukallifullahu nafsan illa Ujian itu pasti ada wus'aha. penyelesaiannya. Iya, pasti. Sabar tadi, kapannya itu disabar di kita kan. titik kapannya itu. Nah itu Iya. kapan itu? Ya, itu memang Sampai sekarang. Ya. Itu kalau nggak dipupuk sama lingkungan yang kita, yang maksudnya sejalan lah, itu berat. Iya. Makanya harus yang pertama dilakukan tuh cari circle yang mendukung.
Iya. Kalau tidak di keluarga, cari di lingkungan pergaulan. Karena kalau nggak gitu pasti buat kembali lagi tuh besar, gede banget. Benar ya. Iya. Sama kayak yang tadi Ustadz bilang gitu, Anda juga ingat yang pernah Anda baca gitu. Kadang-kadang kan, memang Allah menjanjikan barang siapa meninggalkan karena Allah, maka Allah apa tadi? Akan ganti dengan yang lebih baik. Gitu kan. Tapi Bukan kan, ganti malah dengan yang lebih baik. iya, ganti dengan yang lebih baik. Cuma masalahnya banyak orang-orang hijrah itu tidak bertahan di awal-awal, balik lagi itu karena memang kebanyakan orang hijrah itu malah justru kan dia ngedengernya barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan lebih baik. Ketika pada saat proses hijrah justru kok malah makin bertubi-tubi nih ujiannya, makin berat kan ujiannya. Tadi yang Ustadz bilang sebagai Allah ingin melihat kesungguhan dan juga Allah ingin menguji keikhlasan dia berhijrah itu karena apa gitu loh. Kalau hijrahnya itu pingin supaya dia lebih sukses dari sebelumnya, itu bukan karena Allah. Hijrahnya pengen dapet jodoh, itu kan dites dulu. Dites dulu, diuji dulu gitu. Keikhlasan kita itu karena Allah atau karena orang lain. Kalau harusnya karena kita Allah, dia tetap bertahan gitu. Iya, paham lah kalau yang udah pernah sekolah sebenarnya kan kalau mau lulus ya ada tahapan-tahapan tadi. Ujian kita bisa jawab soal-soal tadi kan. Itu dunia ya. Ini Allah juga punya itu gitu. Dan itu Allah verifikasi. Bener nggak ini kan? Tapi ujian tentang matematis nih, ini luar pokoknya mental segala makin berat kan ujian kan, makin berat gitu. Tapi alhamdulillah Kak Sony udah tahu ceritanya gimana. Iya. Yang kalau kita ngalamin. Tapi ada aja alhamdulillahnya ada orang baik Kak minjemin uang itu Kak. Masya Allah. Tanpa ada bunga tadi. Dikasih jaminan juga nggak mau. Alhamdulillah gitu. Yang bisa nolong. Rezeki juga sih. Iya. Jadi tinggal zaman sekarang kan mungkin ya sulit sih ada seperti itu. Ada ya mungkin itu ya jawaban dari Allah juga kan. Iya. Tinggal satu tunggu. Ya, Masya Allah ya. Iya, gua tadi mau ngasih tahu kan, jadi ada satu ayat yang harus kita hafal di surah Mulk. Ya, kayaknya hafal semua soalnya ayat kedua ini kan 30. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya dan Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia mana yang paling baik. Oh iya, bukan mufas ini. Jadi dia Allah ya, bedanya itu doang. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian mana yang paling baik amalnya. Tadi itu ujian itu untuk lihat bedain mana yang lebih baik nih di sisi Allah perbuatannya, ya kan? Karena orang tuh ketika dapat ujian nanti dia kelihatan jati dirinya gitu. Ada yang berontak nggak terima ya, kemudian malah ninggalin sholat, ya kan? Ya kan ada. Gua kemarin ngobrol sama bapak-bapak ya, salah satu investor kita, gua nggak sebut namanya. Dia bilang ketika dia pengen punya anak sudah 3 tahun nggak punya anak, udah bener-bener yang ngeluarin uang banyak kan sampai bayi tabung, gagal ternyata kan. Akhirnya dia tuh bener-bener sampai lari ke diskotik tadi kan, mangku-mangku LC kan, maksudnya bener-bener sampai sebulan kayak gitu, nggak pernah sholat lagi, kecewa gitu kan. Nah, padahal di situ ujiannya kira-kira kan diuji di situ. Bisa nggak dia ketika dapat ujian itu dia tetap istiqomah tadi? Justru itu jadi titik baliknya tak bisa jadi kan. Ketika kita udah capek gitu kan, udah nggak tahu lagi mau ngapain itu, kadang-kadang solusinya mulai tuh muncul. Iya. Merasanya gitu sih. Jadi lebih kayak muhasabah diri nggak sih Kak, kayak kita kenapa gitu ke diri kita kadang-kadang kan. Iya. Tapi maksudnya saya walaupun pernah pikiran kayaknya sih dikutuk atau apa lah maksudnya. Dikutuk. Saking apa maksudnya berat banget. Tapi tetap iya loh. Tapi tetap saya apa ya? Oh iya, kayaknya ada tanya ya. Ada nggak sih karma dalam Islam? Karena gue dulu pernah ngelakuin ini ya, jadi gue sekarang dapat ini. Baca bukan karma sih ya. Kalau karma itu ada di dosa nggak sih kejadian dan dosa. Kadang ada 3, ada kemungkinan itu ujian, terus ada kemungkinan itu cobaan, satu lagi itu balasan atas apa yang kamu perbuat. Itu dalam setelah saya cermatin kayaknya saya termasuk yang diuji. Iya. Maksudnya kan apa bisa baca keadaan, maksudnya apa yang kita lakukan gitu. Ya, ujian itu harusnya memang selalu penting, maksudnya untuk posisi mana gitu. Untuk ke depan itu kan kita anggapnya ini bukan masalah, ini cuma biasa, kan kita nggak merasa kayak ada yang harus diperbaiki.
Orang beriman tuh simpel dia, ibaratnya dalam keadaan ajaban li amri mukmin kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan apa urusan orang beriman kata Rasulullah SAW. Ketika dia dapat musibah dia bersabar, ketika dia dapat ujian kesenangan dia bersyukur, dan dua-duanya itu baik untuknya, ya kan? Jadi syukur dan sabar tuh harus selalu ada, ya kan? Dua-duanya itu. Nah balik lagi ke itu tadi, ketika dia diuji tadi, dia yakin kan ujian itu pasti ada akhirnya, ya kan? Nggak akan ujian terus, karena tadi ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas, ya kan? Nah, jadi kalau lu nggak mau diuji ya masuk aja ke kuburan gitu kan. Selesai. Ditanya malah. Bukan ujian lagi, malah langsung Tapi dihakimi langsung. Tapi kalau saya perhatiin, mau dia maksudnya melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya lah. Mau dia melakukan, mau tidak, itu pasti ada konsekuensinya. Maksudnya kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kita mendapatkan hasil. Sekalipun dia tidur di rumah gitu nggak melakukan apa-apa, tetap ada konsekuensinya. Dia sakit, malah dia sengsara. Iya. Terus saya nggak ada yang terlepas dari namanya konsekuensi. Benar. Pasti ada. Pasti. Nah, dalam Islam itu kalau perihal karma tadi ya, ini jangan-jangan karena karma nih, gua pernah kayak gini nih, saat ini gua diuji kayak gini juga nih, ya kan? Ya, bahasanya kalau dalam Islam bukan karma, ya kan? Jelas Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengulang jazaa'an bima kuntum ta'malun. Jadi balasan atas apa yang kalian kerjakan. 10 kali lipat. Iya, maksudnya apa yang kita kerjakan itu maksudnya perbuatan kita tuh bakal nanti ada balasannya. Nah, kalau kita berbuat baik, balasannya baik. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan kata Allah di surah Al-Rahman. Balasan baik itu pasti dapat yang baik juga, ya kan? Ya. Kemudian kalau dia berbuat buruk, pasti juga nanti akan berefek untuk dirinya lagi, ya kan? Ya kan, kayak coba deh lu tendang kucing kan, nanti pasti ada masanya kaki lu bermasalah, atau kalau lu punya anak lu kakinya bermasalah, atau tiba-tiba nanti ada kucing, kucing orang, ya kan? Intinya nanti pastinya. Jadi ini yang bisa harusnya buat kita tuh tadi berpikir. Nah makanya kalau orang-orang soleh terdahulu tuh kalau ada tikus masuk ke rumah aja ya, wah ini kayaknya saya habis melakukan dosa, sandung. Kemudian ketika ini ya hafalannya lupa, wah gara-gara ngelihat aurat bikin ini lupa kan. Pasti ini gara-gara tadi nih pasti. Jadi pikirnya selalu dosa apa nih yang mesti dilakukan. Maka kalau sakit apa coba yang dianjurkan? Banyak istighfar. Sakit tuh temen itu keluar dari kerjaannya, alhamdulillah istrinya hamil dia. Iya, malah dapat ini kan, keluar dari kerjaan malah istrinya hamil. Kerjaannya nggak ini tadi, nggak benar. Tapi setelah berpikir maksudnya antara udah mau bayi tabung itu kak. Mau bayi tabung? Nggak ada hubungan, tapi kok bisa dapat itu kan, berarti kan udah. Iya. Qadarullah itu kayaknya udah memang Allah kasih nggak sih kak? Nah. Iya. Padahal nggak berkaitan langsung, tapi itu ada sebabnya. Sampai udah rencanain bayi tabung itu, pas sampai sana ternyata dapet. Nah, gue punya ini sekarang ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sekarang nih biar kita nggak rasa diri kita kecil, ya kan? Jangan sampai jatuh saat kita diuji, ya kan? Diuji sama kehidupan dunia dulu nih ya, karena kan kita lagi di dunia nih kan. Ya kan? Jadi pertama kita harus reset standar value kita, ya kan? Jangan ukur diri dari likes, ya. Atau pencapaian dunia doang, ya kan? Ukur diri dari seberapa dekat. Oh iya. Kalau ya, kita lagi ini ya. Seberapa dekat lu sama Allah, ya kan? Jadi ukur nih. Gua nih udah rajin, udah tepat sholat waktu, ya kan? Apa belum, ya kan? Ukur. Gua nih bacaan gua gimana nih, padahal gua mau jadi imam nanti, ya kan? Untuk anak-anak gua, istri gua, ya kan? Terus kita fokus ke progres. Jangan fokus ke hasil, ya kan? Ya, jadi bukan perbandingan tadi, kita fokus progres saja. Karena nggak masalah kalau lambat itu kan, lambat tuh nggak masalah. Yang penting masih jalan. Nah, yang masalah tuh nggak mau jalan, ya kan? Kita cari circle sehat kayak gini. Sabtu sore jam 4 sampai jam 6 udah nongkrong sini, dapat manfaat, dapat kopi gratis. YouTube, masuk Instagram.
Kemudian ya bikin karya kecil yang konsisten. Kan ini kita nih bikin karya kecil yang konsisten ini setiap Sabtu ini, kan bermanfaat insya Allah. Contohnya kan kita bikin konten dakwah, jadi kan orang tua atau ngajarin ngaji anak, ya kan kalau belum anak, atau ya bisnis kecil tadi ya. Bisnis itu ibadah. Sekecil apapun itulah ya, yang penting ikhlas. Ya. Kemudian yang terakhir ingat progres itu akhirnya nanti akan sempurna. Ya kan? Karena nggak akan ada angkat 100 kalau nggak mulai dari 1, ya kan? Yang penting apa? Terus aja maju terus. Nanti tuh, nah kita lihat orang-orang sukses itu di sosmed, pencapaiannya udah tinggi-tinggi itu, dulunya dia lagi di progres itu kan yang kita nggak tahu. Nah, maka jangan-jangan nih posisi kita saat ini nih lagi diirin orang gitu, yang kita ngerasa diri kita kecil kan, ya kan? Ya jadi jangan tunggu sempurna dulu baru mulai aja dari langkah-langkah kecil. Nah, kadang-kadang kita suka mikirnya, yang gue lakuin kecil banget, ya kan? Kayaknya kecil banget, nggak ada artinya nih. Ya, tapi ya kita harus ingat di sisi Allah justru itu bisa jadi besar kalau ikhlas, ya kan? Ikhlas tadi. Ya. Nah, yang terakhir nih kita coba lihat ngomongin tips itu bagus, tapi kalau nggak dipraktekin ya percuma. Dari tadi kita ngomongin. Nah sekarang gue mau ajak lo pada nih yang lagi dengerin acara kita hari ini buat praktek kecil nih. Challenge-nya simpel banget. Apa? Coba buka notes HP lo pada, kemudian tulis 3 hal kecil yang udah lo lakuin minggu ini, kan? Yang menurut lo itu bernilai di sisi Allah dan bisa apa ya? Ya tadi bernilai sisi Allah ya. Sepekan ini. Yang bernilai, maksudnya tapi bukan yang wajiban kita ya, sholat 5 waktu. Iya. Jangan ini deh, jangan ya boleh ya. Tapi kalau kita coba ini urusan dunia yang kecil, contohnya gua udah terbiasa ibaratnya kalau perempuan ya, setiap pagi sedekah kepada tumbuhan, gua siram tanaman. Oh ya. Kan? Itu kan kecil banget itu. Coba kalau dia ikhlas ngelakuin itu, dia sudah bersedekah ke tanaman. Atau dia kalau punya peliharaan, dia kasih kucing setiap hari makanan. Itu kecil sebenarnya. Ya, atau yang tadi sedekah 1000 sehari. Kucing itu terlalu banyak di rumah sampai udah mengganggu itu gimana? Waduh. Ya ada yang bilang kan sampai tudung saji itu udah ditutup, ditumpuk apa, dibuka, bahkan dia hancurin piring. Itu gimana itu? Ya jelas, yang sesuatu yang apa? Merugikan gitu. Lah. Ada kezaliman di situ. Ya. Bisa dibagi itu. Maka hewan itu kan ada najis. Kucing ini ya di rumah itu banyak banget sampai. Ini ujian jadi ya, ujian. Di rumah teman-teman ada ya. Jadi orang itu kucing itu kumpul. Iya, ini kita lanjut sedikit, ada ujian ini teman kita. Maksudnya kalau pertanyaan mungkin ya, mungkin ada teman-teman yang lain juga yang punya peliharaan di rumah. Pastikan kalau peliharaan pasti harusnya punya kandang. Jangan sampai masuk ke ini kita ibaratnya. Harus ada batas ya, peliharaan tuh harus ada batas. Apalagi kita yang sudah tahu tentang najis ya kan. Karena hewan itu pasti bawa najis ya kan. Kita harus jaga batasan-batasannya di mana dia ya kan. Kemudian kalau sampai dia menzolimi yang lain ya, menzolimi dirinya aja nggak boleh, bagi menzolimi orang lain ya kan. Nah, contohnya dia tadi zolimi dirinya tuh di kandang, dia sampai sakit, kandang terus sampai sakit. Tapi kalau di luar dia mau nyakitin orang. Menakut aja takut kan sampai galak bener rame ya, galak. Kucing, anjing dia dari es gunung itu Kak. Oh, sampai pernah bulan puasa 2 tahun yang lalu itu ayam di kandang itu mati semua Kak. Iya, kalau kayak gitu cuma nggak dimakan, digigit lehernya semua. Itu harus dibawa pergi. Hampir 40 ekor ayam mati semua Kak. Buset. Hampir. Cuma digigit leher aja semua yang digigit, dia cakar-cakar kandang itu. Iya, jadi yang lagi-lagi kita nggak boleh tapi mengakhiri hidup hewan-hewan yang
dihalalkan ya. Halal lah itu. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh, ya kan? Yang disembelih kucingnya tidak dijual. Kalau Ya kan? kucing, kalau kucing dia Ada kalajengking, ya kan? Ada anjing buas, ya kan tadi. Ada ular, ya. Ada pokoknya hewan-hewan yang merugikan ya, anjing buas atau anjing gila tadi juga kan. Ada lupa gua duanya lagi tuh. Pokoknya hewan-hewan ini menzolimi, tanda kutipnya ya. Kalau kucing sendiri itu solusinya jelas bukan berarti dibunuh, maksudnya dia dibuang tuh dimasukin karung, dilempar kemana. Bisa jadi dia berlaku baik di tempat lain, di tempat kita jelek ya. Bisa jadi dia bermanfaat di tempat lain, dia bunuh tikus di rumah orang ya. Bawa ke pasar. Karena di rumah lu nggak ada tikus, adanya ayam, ya kan? Yang dibunuh ayam terus. Coba kalau di rumah orang banyak tikusnya. kalau ayam nggak dibunuh Pak, kucing itu anjing liar. Oh anjing. Kalau kucing itu lebih ke makanan kita sih. Jelas kalau anjing kan ada dalilnya tadi. Kalau kita itu Anjing gila boleh, tapi kalau anjingnya masih normal, ya dia dikasih mungkin ke orang-orang ya tadi ya yang melihara anjing, atau dibuang lah kemana, ya kan? Karena yang berhak mematikan menghidupkan itu kecuali 5 hewan tadi ya cuma Allah, ya nggak boleh kita terus kehidupannya. Ya mungkin itu bahasan kita hari ini. Semoga kita semua terus istiqomah pastinya, dan kita berharap Allah bisa memberikan kita tuh kemudahan. Kalau dapat kemudahan mau ya kekuatan. Yang terus kita minta tuh kekuatan ya. Karena kalau kita minta mudah, justru yang mudah-mudah tuh cuman didapetin sama orang-orang yang tadi kecil. Orang yang mau besar, mau kuat, mau dapat kenikmatan tuh dia harus siap dapat kesulitan. Jadi harus kita minta tuh apa? Kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi semua ujian, menghadapi semua kenikmatan, ya kan? Kekuatan itu tadi, kekuatan untuk menjalankan, kekuatan dalam sabar, kekuatan dalam bersyukur. Ya, insya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara terus belajar. Cara salah satunya datang sini setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 kita ngobrol sini, dapat kopi gratis ya. Pantengin terus Instagram kita di @ngaji.g. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.